Perkenalkan, nama saya Ranu Windrati dari SMP Negeri 12 Kota Tangerang. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan praktik baik dalam rangka optimalisasi PTMT dan PJJ di masa pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dua arah dan PJJ, pemilihan media sangat diperlukan demi keberhasilan proses pembelajaran. Yang pertama, untuk komunikasi yang kami jalin dengan siswa maupun orang tua, menggunakan aplikasi WA Group. Kemudian yang kedua, pembentukan kelas virtual pada Google Classroom dilakukan segera setelah grup WA terbentuk. Kemudian yang ketiga, pada saat penyampaian materi, media yang kami pilih adalah PowerPoint atau materi secara langsung, kemudian Google Meet, YouTube, dan Tangerang Belajar. Kemudian yang keempat, untuk penilaian pengetahuan, kami menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama adalah EduCandy. EduCandy ini merupakan sebuah aplikasi game online edukatif, dapat membantu siswa bermain sambil belajar. Kemudian untuk nilai tugas, kita menggunakan aplikasi Google Classroom, dan untuk ulangan harian kita menggunakan Google Home. Kemudian untuk penilaian keterampilan, kita menggunakan Google Classroom dalam pengumpulan tugasnya. Selanjutnya kita tampilkan alur dari pelaksanaan PTMT dan PJJ. Yang pertama, pra pembelajaran, kemudian perencanaan pembelajaran, setelah itu proses pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian. Untuk masing-masing proses nanti akan kami terangkan lebih lanjut. Pada pra pembelajaran, pendataan kesiapan HP atau gadget dilakukan melalui WA Group di tiap kelas yang diajar. Kemudian yang kedua, melakukan pendataan siswa yang telah divaksin sebagai syarat PTMT. Yang ketiga, membuat atau menyiapkan jadwal pelaksanaan PTMT dan PJJ. Selanjutnya, pembentukan kelas virtual di Google Classroom dan WA Group. Ini juga masuk ke pra pembelajaran. Selanjutnya untuk perencanaan pembelajaran. Yang pertama, kita membuat silabus pembelajaran. Kurikulum darurat yang kami pakai adalah kurikulum darurat yang disiapkan oleh Kemendikbud, merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Kemudian yang kedua adalah menganalisis KI/KD esensial. Selanjutnya kami susun perencanaan pembelajaran atau RPP. Pemaparan materi pembelajaran kita berikan dengan 2 cara. Yang pertama, pada saat tatap muka, maka kita berikan pemaparan dan praktek langsung atau memberikan materi dengan PowerPoint. Pada proses pembelajaran jarak jauh, kami sudah menyiapkan pemaparan materi pada channel YouTube kami, dari materi sampai ke pembahasan soal. Link YouTube biasa kami bagikan ke siswa pada saat menjelang PJJ. Sedangkan pemaparan materi pembelajaran pada saat pembelajaran jarak jauh menggunakan video pembelajaran melalui channel YouTube atau menggunakan video pembelajaran dari Tangerang Belajar. Untuk penilaian pembelajaran, yang pertama penilaian tugas menggunakan Google Classroom.
Selanjutnya untuk penilaian kuis menggunakan Educandy. Untuk penilaian ulangan harian, kita menggunakan Google Form. Ini untuk penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian pembelajaran untuk penilaian keterampilan dikumpulkan di Google Classroom. Sekarang kita buat perbandingan antara pembelajaran jarak jauh dengan PTMT Blended PJJ. Yang pertama untuk presensi. Kehadiran siswa untuk PTMT mencapai 95% yang hadir di sekolah dan yang di rumah sekitar 85-90%. Sedangkan untuk PJJ, presensi kehadiran 85% untuk pembelajaran sinkron menggunakan Google Meet, sedangkan untuk asinkron hanya 70%. Yang kedua, hampir semua siswa, 90%, mengumpulkan tugas tepat waktu pada saat diberikan tugas dari guru. Sedangkan untuk PJJ, sekitar 70% yang mengumpulkan tugas tepat waktu, meskipun pada akhirnya mereka mengumpulkan tugas dengan perpanjangan waktu. Kemudian yang ketiga, adanya ikatan emosi antara guru dengan siswa pada saat PTMT. Sedangkan untuk PJJ, kurang adanya ikatan emosi antara guru dengan siswa. Yang keempat, materi pelajaran lebih mudah dipahami oleh siswa pada saat PTMT. Sedangkan untuk PJJ, materi kurang dipahami siswa karena guru tidak membimbing langsung. Kalau kita perhatikan kendala pembelajaran jarak jauh, antara lain adalah yang pertama kendala jaringan yang tidak stabil. Kemudian yang kedua, kuota yang tidak selalu tersedia. Kemudian ketiga, HP yang digunakan bukan milik sendiri dan harus berbagi dengan saudara atau orang tua. Yang keempat, ada siswa yang kurang paham IT. Yang kelima, kurang motivasi dan pantauan karena kedua orang tua bekerja. Yang keenam, kurang disiplin dalam pengumpulan tugas atau tagihan. Yang ketujuh, pemilihan media dan model pembelajaran yang kurang bervariatif. Harapan kami semua para guru dan siswa serta orang tua sepertinya sama. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan semester depan kami bisa memulai kembali pembelajaran tatap muka penuh. Bagaimanapun juga, peran guru dalam proses pembelajaran tidak bisa digantikan. Sebelum kami mengakhiri, izinkan kami untuk membacakan pantun. Soto babat sate rusa, hari senja merah merona. Sungguh hebat anak Indonesia, tetap belajar walaupun corona. Pendidikan memang tidak menjamin sukses, tapi tanpa pendidikan, kehidupan ini menjadi lebih sulit dibanding di masa sulit COVID-19. Percayalah, COVID-19 adalah sebuah petualangan yang akan memberikanmu cara baru dalam memandang kehidupan. Kalau mau menunggu sampai COVID-19 berlalu, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang di rumah sebagai guru. Terima kasih, semoga bermanfaat.